Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, para mahasiswa dan mahasiswi kelas mata kuliah Fikih Munakahat jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Yayan Pekalongan. Alhamdulillah kita bertemu kembali di forum ini. Sebelum perkuliahan kita mulai, sebagaimana adat biasanya, saya mengajak kawan-kawan semua untuk berkirim Fatihah. Yang hadiah pertamanya kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada para kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan hajat kita bersama. Semoga Allah meridhai. Ala hadhi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Oke, baik saudara. Setelah kemarin kita mendiskusikan tentang akad nikah, nah sekarang tiba saatnya kita menganjakkan kaki dari akad menuju hak kewajiban. Kenapa? Hak kewajiban itu muncul setelah seseorang melangsungkan akad nikah. Jadi teman-teman para laki-laki atau para calon suami, ketika Anda mengikrarkan diri atau mengucapkan qabul di hadapan wali istri Anda, qabiltu nikahaha wa tazwijaha linafsi bimahril mazkur halan, dan semua menyaksikan sah akad nikah itu, maka sejak saat itu, sejak detik itu, di punggung Anda, para suami dan juga para istri, memikul kewajiban yang harus Anda tunaikan. Dan saat itu juga ada hak yang harus Anda terima, hak yang harus diberikan oleh pasangan Anda kepada Anda. Jadi begitu, setelah qabil itu, ya hak dan kewajiban itu muncul. Nah, jadi tidak enak-enak. Ya, gitu ya. Jadi ini runtut ini, setelah akad nikah kita berbicara hak dan kewajiban. Oke, baik saudara. Apa itu hak dan kewajiban? Kemudian bentuknya seperti apa? Nanti terakhir kita berbicara tentang nafkah dan problematikanya. Oke, baik, sebagai pengantar kita berbicara tentang nafkah dari pengertian dulu ya. Jadi bukan nafkah, maaf, kita berbicara tentang hak dan kewajiban, karena nafkah di belakang nanti, di bagian paling akhir saya sebutkan. Hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak itu secara bahasa adalah arti milik dan kepunyaan. Ini hak saya, berarti ini punya saya. Buku ini haknya si A, berarti si A yang berhak memiliki buku itu. Nah, secara bahasa. Kemudian dalam konteks ini, hak adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain. Hak adalah apapun itu, sesuatu yang mestinya diterima oleh seseorang dan diberikan oleh orang lain. Misalkan begini, Anda sebagai mahasiswa, hak Anda adalah mendapat pelayanan, berarti pelayanan baik itu diberikan oleh pihak kampus, kira-kira begitu. Kemudian kewajiban, apa kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan. Artinya, hal yang harus ditunaikan, karena itu wajib. Sholat wajib, misalkan. Ini contoh ya. Kemudian Anda kuliah juga kewajiban. Anda belajar kewajiban. Nah, sedangkan dalam konteks pembahasan ini adalah, kewajiban adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Apa yang harus dilakukan untuk orang lain, terhadap orang lain. Nah, dalam konteks ini adalah hak bagi istri menjadi kewajiban suami, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Jadi hak dan kewajiban ini adalah dua hal yang saling terkait. Ya, hak bagi istri menjadi kewajiban suami, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Maka tadi, hak adalah sesuatu yang harus diterima, kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Nah, suatu hak belum pantas diterima. Ini catatan penting dalam kalimat terakhir ini. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. Jadi begini,
seseorang tidak dibenarkan atau tidak pantas, tidak etis menuntut haknya, padahal dia belum melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Gitu loh. Contoh begini, Anda menuntut hak proses pembelajaran yang baik, tetapi Anda nggak mau bayar semesteran, kan lucu. Anda pengen punya hak nilai yang bagus, tetapi Anda tidak memenuhi kewajiban Anda belajar materi yang baik. Tentu kan tidak bisa. Nuntut boleh, tapi tidak etis, tidak pantas. Sama, pasangan menuntut haknya kepada pasangannya, tetapi di sisi lain dia belum menunaikan kewajiban secara baik, juga tidak pantas. Nah, ini catatan penting. Berikutnya adalah bahwa hak dan kewajiban itu menjadi bahasanya tolak ukur atau barometer fungsi dan peran itu berjalan dalam keluarga. Karena begini, rumah tangga itu bisa dikatakan berjalan dengan baik kalau masing-masing dari pasangan suami atau istri itu bisa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Artinya suami dan istri berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya di wilayah masing-masing. Maksudnya wilayah itu kedudukan masing-masing begitu loh ya. Nah, sehingga dengan demikian peran dan fungsi itu dimainkan oleh hak dan kewajiban. Maka rumusan hak dan kewajiban menjadi barometer untuk menilai apakah seorang suami itu sudah menjalankan fungsi dan peran dengan baik, apakah seorang istri itu juga sudah menjalankan peran dan fungsinya secara benar. Nah, itu menjadi tolak ukur. Artinya kalau haknya kok tidak diterima atau kewajiban tidak dilakukan, maka ini menjadi indikator bisa dikatakan bahwa rumah tangganya nggak harmonis. Karena apa? Masing-masing pasangan tidak berjalan, tidak melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing. Maka menjadi ukuran. Nah, untuk menjaga keharmonisan hubungan antara anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. Jadi, hak dan kewajiban yang ada dalam sebuah perkawinan atau keluarga itu sesungguhnya ini menjaga keharmonisan. Kalau segala sesuatu itu ditempatkan sebagaimana mestinya, itu akan indah, akan harmonis, berjalannya akan enak. Tapi kalau sesuatu sudah tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, ya tidak enak. Begitu. Tidak cantik, tidak harmonis. Lah, hak dan kewajiban itu seperti itu. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara anggota keluarga, antara suami, antara istri, antara anak, dan anggota keluarga yang lain. Selain daripada itu, adanya hak dan kewajiban ini untuk memberikan kasih sayang, memberikan penghormatan kepada anggota keluarga yang lain. Tapi ada prinsipnya begini, ketika hak dan kewajiban berjalan dengan baik, maka nilai keharmonisan dalam keluarga akan muncul atau akan tumbuh. Menjadi ukuran fungsi dan peran dalam keluarga. Nah, sekarang saudara, ini sifatnya adalah nanti pengantar, nanti bisa dikembangkan. Ada beberapa catatan dalam buku saya. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri. Jadi, tadi di awal saya menjelaskan sebagai pengantar sedikit, hak suami adalah kewajiban bagi istri. Hak istri adalah kewajiban bagi suami. Apa yang mestinya didapatkan istri wajib dipenuhi suami. Sebaliknya apa yang mestinya didapatkan suami wajib dipenuhi oleh istri. Nah, bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri ini saya kutip dari fikih sunnahnya Syed Sabiq. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri ada 3, saudara.
Yang pertama adalah hak istri atas suami. Artinya, hal yang mestinya didapatkan oleh seorang istri dan harus dipenuhi oleh suami. Yang pertama adalah hak finansial. Kalau kita berbicara finansial berarti sesuatu yang nampak, fisik gitu bahasanya. Ya, kalau berbicara finansial berarti yang berharga, ada harganya, ada uangnya. Kan kalau Anda berbicara finansial itu seolah-olah berkaitan dengan dana, kan, dengan uang. Hak finansial bisa dikatakan hak berupa fisik yang nampak atau barang, kebendaan adalah contohnya seperti mahar dan nafkah. Nah, ini adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Hak finansial, mahar dan nafkah. Mahar itu bagaimana? Kemarin sudah kita bahas, ya. Nafkah seperti apa? Nanti di akhir bagian ini kita terangkan sedikit. Yang kedua adalah hak non finansial. Artinya hak non kebendaan, hak yang berupa bukan benda, tidak nampak. Hak yang mestinya diterima istri dan wajib dipenuhi suami non finansial. Seperti apa? Hak untuk diperlakukan secara adil. Kalau memang seorang suami itu mempunyai pasangan atau istri lebih dari satu, maka masing-masing berhak diperlakukan secara adil. Kemudian yang berikutnya hak untuk tidak disengsarakan. Artinya seorang istri itu berhak untuk dibahagiakan. Seorang istri berhak untuk dimuliakan. Maka kewajiban suami adalah membahagiakan istri. Kewajiban suami adalah memuliakan istrinya. Mengenakkan hidup istrinya. Kira-kira begitu. Karena ini tidak disengsarakan. Maka kalau ada suami kok menyengsarakan istrinya, membuat istrinya nelangsa, susah, sengsara. Berarti seorang suami tadi belum memenuhi kewajibannya dengan baik. Nah itu penting. Catat para suami. Yang berikutnya hak non finansial adalah muasyarah bil ma'ruf. Artinya apa? Seorang istri itu berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Ya omongannya, ya sikapnya, ya di hadapannya harus bermuka yang baik. Kira-kira begitu. Kemudian hak berikutnya digauli. Haknya istri digauli. Kewajiban suami berarti menggauli istrinya. Bahasa lain adalah nafkah batin. Jadi, yang pertama, hak istri atas suami yang harus diterima istri dan dipenuhi oleh suami, ada hak finansial, ada hak non finansial. Itu yang pertama. Oke, baik. Yang kedua adalah hak suami atas istri. Nah, berarti perlakuan atau segala sesuatu yang mestinya diterima oleh suami dan dipenuhi oleh istri. Yang pertama adalah taat kepada suami. Jadi suami itu berhak dipatuhi dan diikuti oleh suaminya, oleh istrinya, maaf. Tapi dengan catatan, perintah suami tidak melanggar syariat. Perintah suami tidak bertentangan dengan tujuan mulia pernikahan. Perintah suami tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Itu penting. Tapi kalau suami memerintahkan istri yang perintah itu adalah melanggar norma agama, melanggar syariat, melanggar tujuan pernikahan, maka istri tidak wajib taat kepada suaminya. Yang berdosa suami. Nah, yang kedua, hak suami atas istri, sesuatu yang mestinya diterima suami dan wajib dilaksanakan istri adalah memelihara kehormatan dan harta suami. Kalau istri ditinggal pergi suaminya, atau suami sedang tidak di rumah, atau dimanapun berada, seorang suami wajib menjaga kehormatan suaminya. Maaf, seorang istri wajib menjaga kehormatan suaminya. Artinya apa? Jangan sampai seorang istri itu menjatuhkan martabat suaminya atau merendahkan suaminya. Apalagi di hadapan orang lain. Tidak boleh, dosa. Nah ini terjadi. Biasanya para istri yang sering terjadi itu akan bangga curhat dengan orang lain. Bahkan di sosial media.
menceritakan keburukan, menceritakan kelemahan, menceritakan ketidakbaikan suami. Oh, enggak boleh. Itu menurunkan kehormatan. Atau Anda tidak menjaga kehormatan suaminya. Nah, pahami dengan baik. Ketika ada kekurangan pada pasangan suami Anda, yaitu menjadi rahasia Anda. Apapun dikomunikasikan dengan pasangan, tidak untuk diumbar. Ya. Tugas Anda para istri adalah memelihara kehormatan suami dan harta suami, menjaga. Menjaga harta berarti ya bisa diartikan berperilaku hati-hati dan setiti bahasa Jawanya atas apa yang diberikan oleh suami kepada istri. Nah, kemudian yang ketiga adalah berhias untuk suami. Ini yang memang akhir-akhir ini lebih terlihat. Ya sekedar teori bisa jadi begitu. Kenapa? Ini menjadi hak suami. Berarti suami berhak atas pandangan yang baik dari istrinya. Busana yang baik dari istrinya. Artinya begini loh. Suami itu berhak menikmati melihat istrinya ketika berpakaian baik bagus. Nah, maka ada guyonan. Sekarang itu para istri lebih tertarik, lebih semangat, lebih enjoy, lebih totality dalam berhias kalau mau keluar rumah untuk acara-acara pernikahan, acara jalan-jalan, dan macam-macam. Tetapi ketika dia di rumah, itu berbanding 360 derajat. Ini tidak boleh. Ya, karena yang berhak menikmati para istri baik dari segala macam adalah suami Anda. Maka diingat-ingat, ya, jangan Anda berhias yang baik, yang wangi, yang indah, yang cantik ketika mau keluar, tapi ketika di dalam biasa-biasa aja. Oh, jangan sampai. Tidak boleh. Nah, ini hak yang harus diterima oleh suami. Berikutnya adalah hak bersama suami dan istri. Ini artinya saling mendapatkan, saling melaksanakan. Yang pertama, baik dalam berhubungan. Ya, berhubungan saling memperlakukan yang baik dalam komunikasi. Kemudian yang berikutnya adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Masing-masing punya hak dan halal untuk melakukan atau menikmati pasangan dalam konteks berhubungan. Masing-masing boleh, halal. Tidak boleh ada yang menolak. Kecuali ada udzur atau alasan yang dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, tetapnya nasab dari anak suami yang sah. Nah, anak yang lahir dari suami istri yang sah itu wajib diakui. Nah, karena itu hak anak. Yang terakhir adalah saling mewarisi. Artinya seorang suami dan istri kalau dalam pernikahan yang sah salah satu meninggal maka saling mewarisi. Kalau suami meninggal istri berhak mewaris atau sebaliknya. Nah, ini contoh dari hak bersama antara suami dan istri. Artinya segala sesuatu yang berhak diterima masing-masing dan harus dilakukan oleh masing-masing. Oke, baik saudara. Nah, sekarang kita sedikit ini menyinggung tentang nafkah dalam keluarga serta problematikanya. Nafkah itu identik dengan nafkah kalau dalam bahasa Arab. Nafkah ini diartikan sebagai belanja dan kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkan. Itu nafkah. Bisa juga diartikan nafkah sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak. Artinya kalau seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya berarti ingin menjamin kehidupan layak pasangannya. Kemudian nafkah juga diartikan sebagai biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga. Jadi nafkah itu bisa diartikan macam-macam nih. Tapi pada prinsipnya adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga. Ya anak, ya istri, ya suami dan anggota keluarga yang lain itu secara umum. Nah,
ini ada definisi lain. Al-maqsudu bin nafaqah huna tawfiru ma tahtaju ilaihi zaujatu min ta'amin wa maskanin wa khidmatin wa dawain wa ikal niyatan. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah membelanjakan sesuatu atau memberikan sesuatu yang dibutuhkan dalam atau yang dibutuhkan istri. Makanan, tempat tinggal, pelayanan, obat, meskipun istri itu kaya. Jadi kalimat wa ingkan ghaniyatan ini menjadi pembenar bahwa apapun keadaan suami itu wajib memberi nafkah kepada istri. Karena wa ingkanat ghaniyatan ini diartikan sebagai meskipun sang istri itu kaya, suami wajib memberikan nafkah. Nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, atau pengeluaran biaya seorang terhadap orang yang wajib dinafkahi. Menurut definisi lain, nafkah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika merujuk kitabnya langsung akan lebih baik jika teks Arab disertakan. Nah, ini sebuah koreksi. Oke, baik saudara. Itu nafkah definisinya. Nah, sekarang sebab kewajiban nafkah. Jadi nafkah itu kalau dalam keluarga, seseorang berhak wajib memberi nafkah itu sejauh dia dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah, tapi ini dalam konteks luas. Sebab wujub nafkah begini. Perhatikan yang saya kasih garis tebal. Kullu mahtabasa li haqqin ghairihi manfaatuhu fa nafqatuhu ala man ihtabasa li ajli. Jadi artinya begini. Setiap orang yang menahan haknya orang lain, memenjarakan haknya orang lain, dan diambil manfaatnya, atau maka nafkahnya seseorang itu dipikul atau dibebankan atas orang yang menahan karena manfaat tadi. Nah, istri itu kan menjadi bukan menahan kalau bahasanya, menjadi tanggungan suami. Diperlakukan dengan baik, maka istri atau nafkah istri menjadi kewajiban seorang suami. Wa inama aujaba syari'u nafaqatu ala zauji li zaujati. Ya, karena kewajiban nafkah itu memang kewajiban syariat atas suami kepada istri. Nah, ini menjadi penting ya. Oke, ini syarat perempuan berhak nafkah. Seorang perempuan berhak mendapat nafkah dari pasangannya itu ada beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna aqduz zawaji shahihan, ikatan perkawinan yang sah. Kalau nggak sah ya tidak bisa, nggak menjadi tanggungan. Ayyantu salima nafsuha ila zawjiha, jadi menyerahkan diri kepada suami. Ketika akad nikah selesai, suami istri mau rela tinggal bersama suaminya, menyerahkan diri sepenuhnya, yaitu berhak mendapat nafkah dari suami. Yang ketiga, suaminya dapat menikmati dirinya, jadi memungkinkan suami itu mendapat kenikmatan dari dirinya, ya halnya berhubungan tadi. Yang keempat, tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Ala tamnau intiqal haitsu yuridu zauj. Suami kemanapun pergi istri ikut. Yang kelima, yakuna minal istimta. Jadi kedua-duanya saling bisa memberi manfaat, memberi kenikmatan. Ini syarat seorang perempuan berhak mendapat nafkah dari suaminya. Maka kalau ada sekarang orang guyonan, belum ada hubungan apa-apa kok kemudian menuntut nafkah pasangan, itu tidak dibenarkan. Apalagi istilah sekarang anak muda itu begini. Masih dalam masa-masa kenalan, sudah menuntut pasangannya memberikan nafkah. Mohon maaf, ini yang bisa terjadi, hati-hati teman-teman. Minta jatah pulsa, minta jatah kuota, minta jatah ditraktir. Tidak boleh seperti itu. Karena syarat nafkah jelas, seseorang boleh memberi nafkah kepada pasangannya itu jelas dalam ikatan yang sah. Nah, ini dalam konteks keluarga loh ya, kecuali dalam hal lain, misalkan seorang laki-laki itu punya tanggungan di rumahnya, selain istrinya ada ibunya atau mertuanya, atau anggota keluarga yang lain yang mestinya dinafkahi karena nggak punya, itu beda lagi. Tapi dalam konteks keluarga, suami istri, nafkah itu ya ketika terjadi hubungan perkawinan.
Maka kalau Anda yang baru kenal bahasa istilah sampai adalah pacaran, ya tidak berhak seperti itu, tidak boleh, malah membebani berdosa. Nah, berarti kan saudara, nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri. Hak istri kan banyak sekali tadi itu, tapi nafkah menjadi salah satunya. Bahkan menjadi salah satu hak atau hak pokok yang mestinya diterima istri dari seorang suami semenjak mendirikan rumah tangga. Ada satu ayat yang membenarkan ini di Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Perhatikan saudara, yang Pak Ali kasih tulisan merah ini, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang lahir tadi, untuknya, yaitu ayah dari sang bayi, kewajiban apa? Memberi rizki atau makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Jadi ketika seseorang membina rumah tangga, punya istri, punya anak, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya itu. Nah, tetapi ini perhatikan baik-baik. La tukallafu nafsun illa usaha. Tetapi ada indikator lain saudara. Indikatornya adalah seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi memberi nafkah tetapi di dalam batas kewajaran dan kemampuan seorang suami. Di sini menjadi titik tekan bahwa seorang istri tidak dibenarkan ya menuntut di atas melebihi kemampuan kadar suami gitu. Seorang istri kok menuntut macam-macam padahal suami itu pekerjaannya biasa-biasa saja, misalkan suami itu tidak mungkin memenuhi atau permintaan yang di luar batas nalar, ya tidak dibenarkan juga gitu. Meskipun katanya nafkah adalah istri, tapi kalau menuntut di atas kemampuan suami juga tidak dibenarkan. Oke, saudara, kita lanjut ya. Nah, kita berbicara tentang kadar kemampuan. Kewajiban suami memberikan nafkah sesuai keadaan atau kemampuan suami. Ini dikuatkan di firman Allah begini. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah yang lapang memberi nafkah dari kemampuannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah yang memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi ini, ayat ini memberikan penegasan lagi setelah tadi yang saya bacakan yang pertama. Bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang suami itu ukurannya adalah batas kemampuan. Artinya seorang istri tidak dibenarkan untuk yang lebih. Tetapi saudara, ayat ini juga tidak digunakan sebagai pembenar untuk suami bermalas-malas, tidak. Tidak digunakan pembenar suami itu tidak semangat bekerja, tidak. Artinya begini loh. Nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri kadar kemampuan itu ya wajarnya dia sudah bekerja sesuai kemampuan, sekuat tenaga gitu. Kemudian diberikan ya sebatas kemampuan. Jangan kemudian karena itu si suami malas-malas bekerja juga nggak dibenarkan lagi begitu. Jadi satu, nafkah yang diberikan suami ke keluarganya itu ukurannya batas kemampuan. Istri tidak dibenarkan menuntut nafkah di luar batas kemampuan, bahkan di luar nalar gitu kira-kira. Ya, tapi suami juga punya kewajiban harus bekerja keras, rajin, giat agar bisa memenuhi nafkah keluarganya dengan baik. Karena memberi nafkah juga bagian dari tadi indikator berjalannya peran dan fungsi dalam keluarga atau ukuran keharmonisan. Oke, baik saudara.
Nah, ini tentang kadar nafkah. Memang para fuqaha itu tidak menerjemahkan ukuran nafkah itu beda-beda ya. Nah, ini konteks fikih berbicara. Madhabus Syafi'iyah fi taqdir nafkah. Jadi, ulama Syafi'iyah dalam berbicara tentang kadar nafkah itu dihitung ya secara kuantitas. Misalkan begini, Wasyafi'iyah itu memang Syafi'iyah itu tidak berbicara secara spesifik tentang ketentuan nafkah harus berapa, tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan innama hiya muqaddaratu bisyar'i yang mengira-ngira syarak. Berarti apa ya? Tadi kadar kemampuan tadi. Wa ini tafaqu mal ahnaf fi i'tibari hali zawji yusron wa usron. Wa ana 'ala zawjil musir wa huwa alladhi yuqaddiru an nafqati bimali wa kasbu. Fi kulli yawmin muddaini. Jadi dalam konteks ini dibatasi bagi apa namanya pasangan atau suami yang dalam keadaan longgar itu sehari ya nafkah harta dari pekerjaannya setiap hari mudah ini hanya dua mut itu sedikit. Ini kan ukuran standar. 2 mut itu ya kalau satu mutnya adalah 6 on berarti 12 on. Ya ini artinya bagi orang yang longgar ya ukuran fikih zaman dulu. Wa ana 'alal mu'sir alladhi law qadiru 'ala nafaqati bimali wa kasb muddan fikum fi kulli yaumin. Jadi bagi orang atau suami yang tidak longgar atau dalam keadaan sempit cukup 1 mut sehari. Bagi keadaan bagi kondisi suami yang sedang-sedang saja muddan wa nisfun 1,5 mut. Jadi begini saudara, ini sebagai ukuran pada zaman dahulu. Nek longgar 2 mut, nek dalam keadaan sedang 1,5, sempit 1 mut. Jadi kembali bahwa prinsipnya begini, ini ukuran fikih yang dulu diberlakukan, tapi setidaknya memberikan gambaran kuantitas, begitu loh ya. Tentu ukuran-ukuran ini disesuaikan dengan satu kemampuan suami, yang kedua adat yang berlaku di masyarakat. Oke. Oke, baik saudara, saya kira begitu yang menjadi catatan bagi kita dalam tema diskusi ini adalah bahwa hak dan kewajiban itu menjadi barometer terlaksananya peran dan fungsi dalam keluarga. Kalau hak dan kewajiban dilakukan dengan baik, maka peran dan fungsi dalam keluarga dapat dipastikan berjalan. Dan endingnya adalah keharmonisan, kelanggengan pernikahan akan terlaksana. Saya kira demikian untuk panel diskusi tema kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.